Bahkan karena harta orang bisa saling membunuh. Jika harta ini makin menjerat kita, justru itu menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari realitas hidup yang kerap kali kita jumpai. Keluarga-keluarga ketika sudah terancam penyakit terminal, penyakit kritis, mereka akan memberikan semuanya demi menyelamatkan anggota keluarganya. Uang seberapapun diberikan. Yang penting selamat. Kita jangan sampai sadar akan keselamatan hidup kita di saat-saat kita sudah memasuki terminal terakhir. Tapi saat sekarang kita masih sadar, masih sehat, agar hidup kita ini sungguh menjadi berkat. Dan apa yang kita miliki bukan menjadi penghalang yang menjerat kita, tapi membawa menjadi berkat yang berlimpah untuk hidup kita. Untuk itu mari kita mohon agar kita makin bijaksana dan penuh iman dalam cara kita menggunakan harta yang kita miliki ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Berkat Tuhan untuk kita semua selalu berlimpah. Orang-orang yang setia dan rela memberikan dirinya, dia akan mendapatkan berkat 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Semoga kita yang pada pagi ini merayakan Ekaristi dan mendengarkan sabdanya makin dibimbing untuk setia dan rela memberikan diri kita. Bukan saja karena jaminan berkat itu, tetapi memang karena kita dengan tulus mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kata-kata Yesus ini menggemparkan para rasul dan juga mungkin kita yang mendengarkannya, bahwa orang kaya sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan oleh Yesus dengan sebuah perumpamaan lebih mudah, seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang salah dengan harta sehingga membuat orang sukar sekali masuk ke dalam kerajaan surga? Bukankah harta itu menjadi berkat? Kenapa mesti membuat kita menjadi sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Itulah persoalannya. Harta itu dari dirinya sendiri sebetulnya bersifat netral. Bisa menjadi berkat, tapi memang bisa menjadi penghalang bagi orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Persoalannya ada pada diri kita, diri manusia, khususnya dalam cara ia menggunakan harta atau menyikapi harta itu. Jika orang itu menggunakan harta dengan baik, dia pasti memperoleh berkat berlimpah dari Tuhan. Pernyataan Yesus yang menggemparkan bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga disampaikan
Karena dalam Injil kemarin, Yesus melihat orang kaya yang ingin mengikuti Dia, ingin memperoleh hidup yang kekal. Tapi ketika diminta oleh Yesus untuk pergi dan menjual hartanya, dia pergi dengan sedih. Dan dikatakan di sana kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Jadi orang kaya yang diceritakan dalam Injil kemarin ini sedih karena dia terikat oleh harta miliknya. Jika ia mau menjual dan membagi-bagikannya kepada orang miskin lalu mengikuti Yesus, dia pasti selamat dan hidup bahagia. Dan hari ini Yesus juga menjanjikan kepada para rasul, bagi yang meninggalkan segala sesuatu, keluarganya, ladangnya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, dia akan menerima 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Jadi harta itu sebetulnya bisa membawa berkat, tapi juga bisa menjadi penghalang. Persoalannya adalah pada diri kita. Karena itu Yesus menantang orang kaya tadi dan juga para rasul serta kita. Apakah kita berani melepaskan harta milik dan bersikap lepas bebas? Apakah kita juga bisa menggunakan harta kita untuk makin membantu iman kita dan kita dekat dengan Tuhan? Kita makin berbuat baik dengan sesama, atau justru kita makin terjerat oleh harta sehingga menjadi egois, menjadi sombong, tinggi hati seperti dalam bacaan pertama tadi, bahkan menyamakan dirinya dengan Allah, makin serakah, makin tidak adil, bahkan makin memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, bahkan karena harta orang bisa saling membunuh. Jika harta ini makin menjerat kita, justru itu menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari realitas hidup yang kerap kali kita jumpai. Keluarga-keluarga ketika sudah terancam penyakit terminal, penyakit kritis, mereka akan memberikan semuanya demi menyelamatkan anggota keluarganya. Uang seberapapun diberikan, yang penting selamat. Kita jangan sampai sadar akan keselamatan hidup kita di saat-saat kita sudah memasuki terminal terakhir. Tapi saat sekarang kita masih sadar, masih sehat, agar hidup kita ini sungguh menjadi berkat. Dan apa yang kita miliki bukan menjadi penghalang yang menjerat kita, tapi membawa menjadi berkat yang berlimpah untuk hidup kita. Untuk itu mari kita mohon agar kita makin bijaksana dan penuh iman dalam cara kita menggunakan harta yang kita miliki ini. Kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.